Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mahdavi, NIM 2018-12-12085, kelas Etika Profesi dan Bisnis 6B. Pada video ini, saya akan menjelaskan profesi akuntan publik. Definisi akuntan publik. Akuntan publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktek sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, aturan akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dan mendapatkan pembayaran tertentu. Akuntan publik harus memastikan tidak ada penyelewengan, manipulasi, tindakan yang menyimpang, dan penyalahgunaan sumber daya di suatu perusahaan atau lembaga, dan seorang akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar bisa mengaudit laporan keuangan. Biasanya seorang profesi akuntan publik akan membantu perusahaan dari segi akuntansi manajemen sehingga dapat memudahkan pihak internal perusahaan, baik itu manajer atau pemegang saham, untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Seperti yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, bahwa setiap profesi akuntan publik harus menerapkan norma atau perilaku yang mengatur hubungan akuntan dengan perusahaan atau dikenal dengan istilah etika profesi akuntansi. Kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional, baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI, yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Kode etik profesi akuntan publik atau kode etik ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A dari kode etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip tersebut. Bagian B dari kode etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada suatu tertentu. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asuransi dan jasa selain asuransi seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Untuk tujuan kode etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut praktisi. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan bagian A dari kode etik ini. Suatu KAP atau jaringan KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dan dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang di luar dalam kode etik ini. Setiap praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik ini.
kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari kode etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dari aturan etik profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi. Selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam kode etik ini, profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian laporan keuangan, IAP merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan standar profesi internasional. Sebagai langkah awal, IAP telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk standar profesi akuntan publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam proses adoption terhadap International Standard on Auditing yang direncanakan akan selesai di tahun 2010 berlaku efektif 2011. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAP menyebutkan 5 prinsip dasar etika profesi, yaitu 1. Etika prinsip integritas, 2. Prinsip objektivitas, 3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, 4. Prinsip kerahasiaan, 5. Prinsip perilaku profesional. Persyaratan menjadi akuntan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan untuk menjadi profesi akuntan publik haruslah memenuhi syarat-syarat di antara sebagai berikut. 1. Memiliki sertifikat tanda lulus yang sah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau beberapa universitas yang mendapat akreditas untuk membuka pendidikan profesi akuntan publik. 2. Wajib menyerahkan bukti telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL paling sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKP dalam 2 tahun terakhir. 3. Harus berpengalaman praktik di bidang audit umum atau atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam terbang, dan harus disahkan oleh pimpinan kantor akuntan publik. 4. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia dengan dibuktikan kartu tanda penduduk. 5. Harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 6. Tidak pernah mendapatkan sanksi pencabutan izin. 7. Menjadi anggota IAP serta kartu keanggotaannya. 8. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 9. Tidak berada dalam pengampuan. 10. Membuat dan melengkapi formulir surat permohonan izin akuntan publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.
Layanan dan jasa akuntan publik. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, maka jasa akuntan publik terdiri dari dua layanan, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. 1. Jasa atestasi adalah suatu bidang jasa yang diakui oleh auditor yang mana memberikan pertimbangan mengenai pernyataan dari sebuah laporan usaha yang telah sesuai dengan standar berlaku. Secara umum ada 3 bentuk jasa atestasi akuntan publik, yaitu 1. Audit laporan keuangan, 2. Review laporan keuangan, 3. Jasa atestasi lainnya. Yang kedua, jasa non-atestasi adalah suatu bidang jasa yang dilakukan oleh auditor dengan tidak memberikan pernyataan pendapat atau keyakinan terkait pernyataan sebuah laporan usaha. Secara umum ada 3 jenis non-atestasi, yaitu sebagai berikut. 1. Jasa perpajakan. 2. Jasa perencanaan untuk sistem suatu organisasi. 3. Jasa konsultan manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas kedua yang berjudul Kejadian Enron Memotivasi Reformasi Tata Kelola dan Etika. Reformasi tata kelola dan akuntabilitas. Pada pertengahan Oktober 2001, perusahaan raksasa Enron yang menjadi kebanggaan menyajikan kembali laporan yang dimanipulasi dan pada tanggal 2 Desember mengajukan pilot, menghancurkan miliaran nilai-nilai terutama investasi pensiun dan dalam prosesnya. Di tengah kisah palsu, kecurangan besar dan transaksi di luar neraca yang menjadi jelas bahwa para eksekutif senior memperkaya diri mereka sendiri di luar dugaan, sedangkan Dewan Direksi dan Arthur Andersen atau auditor tampaknya tidak menyadarinya, atau lebih buruk, seringkali para eksekutif Enron mengklaim ingatan yang buruk, ketidaktahuan, atau amandemen kelima di depan Komite Senat dan Kongres. Pemerintah dan SEC tampak bingung menghadapi situasi tersebut. Bencana Enron. 1. Kegagalan direksi untuk mengawasi atau mengelola Enron secara memadai. 2. Transaksi Enron yang dipertanyakan. 3. Budaya Enron, konflik kepentingan. 4. Tata kelola dan sistem pengendalian Enron yang dicurangi. 5. Bank bersedia menjadi kaki tangan dalam SPE Enron dan prabayar. Selanjutnya, reformasi tata kelola Sarbanes-Oxley Act atau SOX 2002. SOX tata kelola baru yang untuk perusahaan dan profesi akuntansi. Kedua, kerangka kerja SOX yang baru untuk tata kelola perusahaan. Yang ketiga, kerangka kerja SOX yang baru untuk profesi akuntansi di Amerika Serikat. Yang keempat, kerangka kerja SOX yang baru berbagai hal ini. Selanjutnya, dampak terhadap tata kelola akuntabilitas dan pelaporan, serta para praktik manajemen. Kerangka tata kelola SOX akan memfokuskan perhatian para direktur dan manajemen pada isu-isu yang sangat penting tentang tata kelola dan proses pelaporan yang tepat. Dampak pada profesi akuntan dan praktik audit. Profesi akuntan Amerika Serikat kehilangan kemampuan atau kebebasannya untuk menawarkan layanan non-audit kepada klien hanya berdasarkan penilaian dan pengaturan diri akuntan. Dampak pada tren etika bisnis. Kasus Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom memberikan kesadaran yang jauh lebih besar dari masalah-masalah dan tren etika yang sedang berjalan.
termasuk konflik kepentingan dan kontrol kepentingan pribadi. Tugas fidusia, direksi kepada pemegang saham atau perusahaan, dan auditor terhadap kepentingan umum, serta makna sebuah bisnis yang baik dalam mengembangkan suatu etika budaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.